Selamat pagi Pak Ruli. Jadi pada hari ini kami akan melakukan podcast. Nah, podcast itu ada 2 topik. Topik yang pertama itu ada proses pengakuan Indonesia untuk merdeka oleh negara-negara lain. Dan topik kedua itu ada organisasi global dan organisasi regional dalam menghadapi globalisasi. Nah, materi ini akan dibawakan oleh saya, Maria, lalu Iren, Feril, dan Philip. Selamat menyaksikan. Ren, tahu nggak sih, Ren, kira-kira gimana proses Indonesia merdeka? Tahu nggak? Kalau proses itu kan berarti pengakuan. Nah, berarti dari cara perbuatan mengakui itu. Jadi menyatakan berhak. Jadi dalam kaitannya ini, Indonesia diakui oleh beberapa negara untuk kemerdekaannya. Ya bisa sih ada pengakuan, terus kayak harus ada wilayah gitu-gitu kan macam-macam. Tapi tahu nggak sih kalian kira-kira negara-negara apa aja yang mengakui kemerdekaan Indonesia? Feril, coba tahu nggak? Kalau nggak salah Mesir, India, terus apa lagi ya? Tahu nggak, Lip? Kalau aku sih tahu Australia sama Arab itu jadi 4 kan yang mengakui Indonesia. Nah, bener banget. Jadi ada 4 negara, ada India, Australia, Mesir, sama Arab. Nah, di Australia itu, jadi caranya ada namanya Blok Armada. Nah, Blok Armada itu ceritanya tuh kayak kapal-kapal Belanda itu nggak bisa masuk ke Indonesia karena kan lautan Australia sama Indonesia itu berbatasan. Jadi Australia itu kayak mencegah kapal-kapal Belanda untuk masuk ke Indonesia. Nah, kalau negara lain gimana sih, Ren, prosesnya? Nah, kalau negara lain, nah tadi kan Maria udah jelasin tentang Australia tuh yang dukung kemerdekaan. Nah, kalian tahu nggak sih negara yang pertama kali dukung Indonesia itu siapa? Arab bukan sih, Ren? Arab bukan? Mesir. Jadi Mesir ini negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Jadi Konsul Jenderal Mesir ini datang ke Jogja pada tanggal 13 sampai 16 Maret buat ngakuin kemerdekaan. Jadi Mesir menjadi negara yang mengeluarkan anjuran agar negara-negara anggota Liga Arab berhasil meyakinkan. Tahu nggak siapa aja Liga-Liga Arab itu? Ada siapa aja? Lip, tahu nggak, Lip? Aku lupa kayaknya. Maria tahu? Aku juga nggak tahu sih. Nah, Mungkin kalau Maria Liga-Liga tahu. Arab itu ada Suriah, ada Qatar, Irak, dan Arab Saudi. Nah, Mesir mendukung Indonesia ini karena Indonesia diprediksi akan memiliki banyak kesamaan ideologi dengan Mesir. Dan hal ini telah dibuktikan mengingat Mesir dan Indonesia sama-sama menjadi negara anggota GNB, Gerakan Non-Blok. Nah, selain itu juga, kedua negara ini menjadi peserta dari konferensi tingkat tinggi Asia Afrika. Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri juga, tahu nggak siapa namanya? Jenderal Departemen Luar Negeri, sekretarisnya. Philip tahu? Enggak, Ren, aku nggak tahu. Nah, namanya itu Kamil Abdurrahim Bey menyampaikan dukungannya pada Indonesia secara de facto pada 22 Maret 1946. Kemudian pada 10 Juni 1947 terjadi penandatanganan persahabatan antara Indonesia dengan Mesir, negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, kalian tahu nggak, Maria, kalau alasan Liga Arab ini kenapa sih mau dukung Indonesia? Ada 3. Karena itu nggak sih, Ren? Salah satunya karena faktor agama. Iya nggak sih? Faktor agama. Nah, benar. Salah satunya itu ada agama. Terus yang kedua karena persaudaraan, dan yang ketiga itu karena kekeluargaan. Nah, kayak gitu aja. Nah, berarti panjang banget ya prosesnya. Nah, sekarang proses kenapa India juga mau mengakui kemerdekaan Indonesia, karena India itu punya latar belakangnya sama kayak Indonesia. Terus waktu itu Indonesia tuh pernah
pernah kayak diplomasi beras ke India. Jadi India tuh pengen kayak balas budi ke Indonesia dengan mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, gitu proses kenapa Indonesia bisa merdeka, salah satu alasannya. Nah, lanjut nih ke topik yang kedua yang bakal dibawain sama Feril dan Philip. Oke, Lip, kamu tahu nggak sih Lip, organisasi, contoh-contoh organisasi politik dan militer, Lip? Kalau aku sih paling pernah dengarnya tuh yang regional ya, kayak NATO, terus SEATO gitu-gitu, Feril. Oh, eh nggak cuma dua, Lip. Ternyata ada, bukan cuma NATO sama SEATO. Ternyata ada Pakta Warsawa, setelah itu Sento, eh, abis itu yang terakhir ada ANSUS. Terus kalau kamu tahu nggak sih organisasi ekonomi regional tuh contoh-contohnya? Contohnya kayak ini ya, APEC gitu-gitu, Feril. Terus MEEE, sama satu lagi itu sama kayak SAARC. Ya, SARC. Oh, oke. Kamu bisa jelasin ini nggak sih, Lip, yang yang organisasi ekonomi regional yang SAARC itu singkatan dari apa sih? Terus kamu bisa Oh, jelasin nggak? jadi Sama SAARC itu singkatannya tuh dari South Asian Association for Regional Cooperation. Terus sama apa? APEC ya. Kalau APEC itu yang ku ingat sih Asian Pacific Economic Cooperation, Feril. tahu nggak sih, Lip, tujuan dari SAARC ini? Tujuannya itu mereka tuh kayak membangun perekonomian negara-negara yang beranggota di Asia Selatan, Feril, gitu. Hmm, kamu tahu nggak sih, Lip, ya, organisasi regional yang berpengaruh pada ekonomi Indonesia? Mungkin menurutku kalau yang berpengaruh sama Indonesia itu ini ya APEC ya, Feril. Gak tahu deh, salah apa benar itu. Nggak cuma APEC, Lip. Ternyata ada AFTA dan APEC sih. Kamu tahu AFTA nggak? Aku pernah dengar kayaknya itu kepanjangannya dari Asian Free Trade Area. Ya nggak sih? Wah, benar banget, Lip. Feril, Tujuan aku mau nambahin juga dong. Ini Oke, Lip. sebenarnya tuh aku tahu pengertian dari organisasi regional sama global. Kalau regional itu artinya tuh organisasinya tuh luas, wilayahnya meliputi berbagai negara kan. Terus Iya. organisasi regional tuh punya wilayah yang bersifat regional dan juga keanggotaannya dimiliki oleh negara-negara yang kawasannya tertentu. Terus kalau global itu organisasinya itu terbentuk dari gabungan atau beberapa negara gitu, Feril. Nggak cuma itu, Lip. Banyak negara-negara di dunia ini yang ingin menjalin hubungan internasional yang baik, yang bersifat regional maupun global. Dalam sebuah hubungan internasional, tidak selalu diwarnai oleh suasana yang tertib dan aman, namun juga terdapat banyak sekali kendala yang berasal dari masalah intern maupun ekstern. Kendala tersebut seperti perang dan pertikaian politik yang mengakibatkan hubungan internasional antar negara tidak dapat berjalan dengan baik. Oh, coba aku mau nanya, berarti kalau yang kayak organisasi politik dan militer itu mereka bertujuan bisa juga buat melindungi negara-negara yang lain ya, atau ngebantuin kalau ada perang gitu, iya nggak sih? Bener banget, Lip. Kamu tahu nggak sih, Lip, contoh-contoh ini dari organisasi ekonomi global? Ekonomi global ya, sepertinya aku nggak tahu, Bar. Nggak tahu ya. Eh, ada dua ekonomi global, yaitu OPEC dan GAAT. OPEC itu adalah Organization of Petroleum Exporting Countries dan GAT adalah General Agreement on Tariffs and Trade.
Aku juga mau ini sebentar jelasin tentang OPEC dan sejarah-sejarah OPEC. OPEC didirikan pada bulan September tahun 1960 di Baghdad, Irak oleh 5 negara, yaitu Iran, Irak, Kuwait, Saudi Arabia, dan Venezuela. Pendirian OPEC merupakan respon terhadap keberadaan perusahaan minyak bumi multinasional milik Amerika Serikat yang sering melakukan monopoli pasar terhadap minyak bumi. Nah, tujuan OPEC itu adalah mengkoordinasi dan menyamakan kebijakan perihal minyak bumi di antara negara anggota, serta menjaga stabilitas minyak bumi di pasaran agar dapat suplai yang berkelanjutan bagi konsumen dan juga pemasukan yang merata bagi produsen. Setelah itu, aku bakal jelasin tentang GATT. GATT merupakan aturan perdagangan internasional yang disetujui oleh 23 negara pada 30 Oktober 1947 di Jenewa, Swiss, dan mulai efektif dilakukan mulai 1 Januari 1948. Nah, Lip, kamu tahu tujuan GATT nggak sih? Sebenarnya aku tahu, kayaknya pernah dengar aku, Fer. Jadi GATT itu kayak nerapin unsur-unsur liberalisasi bukan sih di perdagangan berdasarkan multilateralnya. Iya, benar banget, Lip. GATT itu menerapkan prinsip-prinsip umum liberalisasi perdagangan berdasarkan traktat multilateral. Traktat tersebut berupa pengurangan tarif, penghapusan kendala perdagangan, serta penghapusan praktik perdagangan yang diskriminatif. Aku mau nanya lagi dong, Lip. Kalau GAAT itu fungsinya apa sih, Lip? Aku kayaknya cuma tahu beberapa doang ya, Fer. Kayak mereka itu mitra dagang negara lain, terus melakukan perlakuan khusus bagi negara yang berkembang, sama satu lagi itu transparansi. Kalau itu pernah dengar, Pak? Iya, benar banget, Lip. Kita beralih ke ini deh, Lip, yang terakhir. Pengaruh organisasi regional dan global terhadap bangsa Indonesia. Kamu tahu nggak, Lip, ini pengaruhnya? Aku tahu, Fer. Jadi ada yang pertama tuh peluang positif seperti meningkatkan pendapat negara, terus mendorong kreativitas, meningkatkan kualitas produk dari negara tersebut, terus ya sama satu lagi tuh memperluas. Oke, Lip. Oke deh, makasih ya, Lip, udah ini mau menjawab apa yang aku tanya. Makasih Dan juga, Fer, saya jadi banyak tahu apa yang telah kamu jelaskan. oke, Lip, sama-sama, Lip. Dan Oke, jadi Ferel masih mau ngomong? Sekian Udah. podcast yang kita buat. Dan Iren, silakan mau melanjutkan. Jadi kesimpulannya itu berarti organisasi regional ini punya wilayah yang kegiatannya bersifat regional dan anggotanya ini cuman diberikan negara-negara pada kawasan tertentu. Nah, kalau misalnya global itu cuma menghasilkan produk standar dengan melewati lintas batas. Kayak gitu kan? Bener banget, Ren. Ya, jadi masing-masing organisasi. Oke, sekian dari kelompok. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.